Ya, yang pasti Presiden telah memerintahkan Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan tentu bersama-sama dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk melihat ini, merespon ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kerja-kerja besar pemerintah. Karena itu memang seperti malam ini, kalau tidak keliru sekitar jam 1:30 12 ini malam, ada tim yang turun, kemudian ada sejumlah opinion leaders yang mesti diajak bicara, kemudian pemerintah, dan tentu saja baik melalui Menko Polhukam telah menyampaikan permohonan maaf, penyampaian rasa duka yang dalam permohonan atas, maaf lah meninggalnya Bribka itu tadi. Baik. Jadi gini, saya mau ingin sampaikan, Bribka polisi yang meninggal itu satu, ada 17 polisi yang meninggal dalam peristiwa duga dan secara keseluruhan ya. 17 polisi, 184 orang Papua yang meninggal. Ini karena operasi militer. Pernyataan operasi militer yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Ketua DPR itu menyebabkan eskalasi tinggi. Karena itu saya katakan bahwa 45.000 orang pengungsi, 21 sekolah tutup, 24 sekolah tutup, 21 rumah sakit tutup, 59 gereja. Dan sekarang peristiwa itu membuat daerah Papua itu situasi yang sangat mencekam, duga. Karena itu saya pastikan ini adalah state terrorism, terorisme negara. Ketika orang nanya, terorisme tidak dilakukan oleh negara, terus apa bedanya dengan Hizbullah? Salah satu pasukan militer terlatih di Lebanon. Apa bedanya dengan Suriah? Maka Indonesia juga mempraktekkan praktek-praktek state terorisme kepada Papua. Karena itu jangan selalu kita menyatakan bahwa terorisme dilakukan oleh kelompok-kelompok tapi mohon maaf, gitu. militer ada di sana kan bukan untuk menteror masyarakat duga. Nyatanya militer tinggal di sekolah-sekolah, rumah sakit, dan justru militer itulah yang menyebabkan 45.000 orang itu mengungsi. Itu kenyataannya. Makanya ini dari Mabes TNI kan tidak mau hadir bersama saya kan. Dia tidak mau hadir sekarang. Belum bisa maksudnya. Bukan belum bisa, dia tidak mau hadir. Jadi nggak ada yang takut sih Bang Ngabalin. Memang ini kan lagi disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi statement-statementnya Pigai ini memang harus diluruskan karena pernyataan-pernyataan yang sesat dan menyesatkan itu bisa menjadi pembenaran kalau tidak diklarifikasi. Itu jangan yang lupa, saya bilang. Jangan lupa, ada gilirannya. Jangan lupa bahwa Tentara Nasional Indonesia itu ada regulasi yang mengatur mereka. Adalah sama seperti polisi, ya kan? Di mana-mana situasi keamanan terganggu, kemudian harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehadiran negara dalam hal ini. Untuk menjaga apa? Menjaga situasi-situasi yang bisa memberikan suasana teduh dan tenang, masyarakat harus aman. Jangan lupa bahwa dalam setiap situasi-situasi yang begitu darurat terkait dengan pembantaian, pembunuhan, kehadiran militer, kehadiran polisi tidak dimaksudkan untuk kepentingan seperti yang disampaikan oleh begini, kalau yang namanya Lebanon saya datang, Syria saya datang, yang namanya Damaskus. Jangan lupa konflik politik di negara-negara di Timur Tengah jangan sekali-sekali bisa disamakan dengan politik yang ada di tanah air. Karena itu maka berkali-kali kan pemerintah menyampaikan bahwa situasi keamanan seperti hari ini terjadi pembunuhan tidak terpisahkan dari sebuah gangguan keamanan. Karena itulah maka kita menggunakan istilah nggak ada gangguan KKB. keamanan. Begini. Nggak ada gangguan keamanan. Gitu. Jadi gini, di dalam hukum humaniter itu antara kelompok TPN-OPM melawan tentara itu tidak melanggar HAM. Jadi 17 orang yang meninggal dalam korban perang itu tidak melanggar HAM. Atau pihak OPM meninggal ditembak oleh TNI Polri itu tidak melanggar HAM. Karya itu bagaimana yang karyawan? Mereka adalah bagian yang ikut membantu pihak militer. Oleh karena itu, gini, ada salah satu indikator bahwa apabila kelompok sipil itu secara sah dan meyakinkan membantu salah satu kekuatan militer,
apakah militer resmi atau kelompok-kelompok kombatan, Iya. maka itu tidak melanggar HAM karena mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan. Mereka membantu wasit kita kerja yang dikerjakan oleh tentara. Pemerintah. Tetapi gini, saya mau ingin Baik. sampaikan, Singkat ya, Bang, ya, karena durasi ya, Bang, ya. bagaimana dengan 45.000 orang, bagaimana dengan 182 orang yang mati? Sekarang gini, apa yang kamu lakukan? Lalu kalau saya sampaikan, apakah operasi ini diperbolehkan? Terus kenapa tidak bisa dilakukan antisipasi? Saya sudah menangkap. Cukup, Oke, stop. waktunya Cukup. Bang Kalau sudah Pigai. bilang stop, saya stop. Oke, wah terima kasih. Bang Pik, Bang Abalin. Bagi pemerintah adalah wilayah seluruh Republik Indonesia, termasuk Papua, adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pigai akan sepakat dengan saya dan seluruh orang Papua bersepakat dengan kami bahwa di tanah Papua tidak boleh ada darah dan air mata lagi yang mengalir. Karena itulah maka kenapa perlu penghadiran tentara, pemerintah dan polisi untuk apa? Untuk menjaga seluruh tindakan-tindakan yang menteror masyarakat. Itu sebabnya maka langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi apapun itu masukan dari Bang Pigai pasti masuk ke dalam pertimbangan dari Presiden atau pemerintah dalam mengatasi permasalahan. Tetapi semua statement-statement yang menyesatkan itu tidak boleh dibiarkan. Ini saya kasih buku. Oh iya, baik. Buku tentang tragedi kemanusiaan Papua diduga. Ini TV One. Ini untuk kasih Jokowi ya. Jangan untuk kamu. Saya nggak kasih kamu. Saya kasih ada Jokowi mungkin ini aja. nanti di penerbit. Jokowi punya buku banyak. Jadi saya harus bilang ada banyak. Baik. Ini Ini dikembalikan, ini dikembalikan. Ada banyak buku. Bang Pigai, terima kasih ya menjadi masukan. Bahkan ini menjadi pertimbangan. Kita harapkan hal yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di Duga Papua. Yang paling terpenting adalah masyarakat harus dijaga konsistensi bersikap dan berpikir untuk tidak melahirkan negative thinking kepada pemerintah. Kalau sama orang seperti Papua pernyataan banyak mati, maka negatif yang menyesatkannya pernyataannya Pigai. Itu tidak boleh. Jangan Saya Caca ikuti Anissa menutup pernyataan pemirsa, Ece-Ece kita tunggu seperti kemudian dia. bagaimana Harus ikuti respon dari pernyataan pemerintah, Presiden penegakan hukum Jokowi. yang kemudian tegas di sana. Terima kasih Bang Pigai, Bang Abalin, ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih, sampai jumpa. Salam dulu kita.